Saudara, dinamika dukungan parpol jelang Pilpres 2024 kian dinamis, jumlah sinyal untuk pindah haluan koalisi pun diberikan. Lalu, kemana sebenarnya arah koalisi parpol yang sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungannya? Apakah akan tetap solid atau justru berubah? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber, yakni politisi senior di PDIP, yang juga Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Parera. Bang Andre, selamat pagi. Pagi, Mas Ivanda. Kemudian ada Wakil Ketua Umum PKB, Saudara, ada Gus Jazilul Fawait. Gus Jazil. Ya, pagi, Wanda. Pagi, Gus. Kemudian juga ada Wasekjen DPP PKS, Pak Ahmad Fathul Bari. Pak Ahmad, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Gus Jazil. Gus, ini sepertinya langsung ketawa nih Gus Jazil. Karena ya kita tahu lah ya terkait dengan statement Gus Muhaimin kemarin, kemudian juga sudah ada pertemuan juga sebenarnya Gus Muhaimin dengan Mbak Puan gitu ya. Tapi kemudian ini lumayan heboh karena koalisi untuk PKB dan Gerindra ini kan sebenarnya sudah cukup lama. Kemudian kemarin ini ada statement seperti itu. Mungkin apa yang bisa Gus Jazil sampaikan dulu deh terkait dengan statement Gus Muhaimin kemarin? Tentu bahwa kerjasama atau koalisi partai-partai ini belum tidak satupun menghasilkan pasangan capres dan cawapres. Kira-kira ada dua hal yang menurut saya menjadi soal. Pertama terkait dengan presidensial threshold. Yang kedua karena memang tidak ada capres yang dominan. Tidak ada capres yang dominan ini kemudian tidak ada satu sosok yang secara magnet itu kemudian menarik semua partai di situ. Namun semuanya punya kans yang sama, peluang yang sama, dan elektoral yang hampir sama, popularitas juga yang hampir sama dari calon-calon presiden yang ada. Sehingga kemudian merasa bahwa partai politik atau yang bekerja sama dalam koalisi itu merasa bahwa masing-masing memiliki kira-kira nilai tambah untuk menguatkan pasangan calon presiden. Nah dari situlah kemudian masing-masing yang ada, apalagi PKB dengan Gerindra memang ketika kami melakukan piagam kerjasama 11 bulan yang lalu, itu tentu dengan rancangan dan sudah hitung-hitungan kalkulasi yang matang bahwa kira-kira kata Gus Muhaimin ini memang saatnya Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Dan untuk menjadi presiden mungkin saja insya Allah kalau bersama PKB menang. Itulah yang kemudian kira-kira menjadi latar belakang kenapa PKB dengan Gerindra bersambung dalam fakta kerjasama. Meskipun kami juga mengenal cukup baik bahkan lebih baik dengan partai-partai yang lain. Sebab hari ini memang menjadi dilematik bagi partai-partai karena di satu sisi berkoalisi dalam satu koalisi pemerintahan Pak Jokowi, namun di sisi lain merancang satu koalisi atau kerjasama ke depan. Jadi sebenarnya posisi dikatakan PKB ini koalisinya PDIP bukan, atau bekerja sama dengan PDIP, ya pasti, tapi dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Dengan Gerindra kerjasama, pasti kerjasama, tapi bukan hanya dalam pemerintahan Pak Jokowi, mengharap kerjasama sampai ke depan. Jadi dinamika itulah yang kemudian yang ditanyakan terus oleh pers dan teman-teman, kapan kepastiannya? Selama tidak ada capres dalam 1 bulan, ini waktunya tinggal kurang lebih 60 hari. Dan menurut lembaga survei, itu kenaikan seorang calon itu hanya 2%. Artinya sampai pendaftaran besok tidak ada capres yang dominan. Karena itu maka dinamika ini akan berlangsung pada limit akhir. Nah, begitu limit akhir apa yang terjadi? Biasanya pada detik-detik terakhir itu kayak main bola. Selalu ada keajaiban-keajaiban di situ. Nah, kita tunggu. Ini menurut saya kerjasama politik yang ada, 3 poros koalisi, bisa nggak jadi 4? Tergantung keajaiban. Bisa nggak yang lain pindah-pindah? Itu keajaiban injury time. Pergantian pemain itu biasanya cepat, bahkan karena
akan adu penalti itu juga dihitung persis. Oleh sebab itu kesimpulan saya secara pribadi kelihatannya akan terjadi permainan yang cukup dinamis, cepat pada akhir menit ya. injury time Oke. dalam Pilpres ini. Itu kalau kita ngomongin sepak bola gede tapi Gus, kalau futsal kan perpindahan pemainnya boleh bebas tuh, masuk keluar masuk Untuk keluar. 2024 ini sepak bola besar, Sepak bola besar. bukan main futsal, karena tidak ada incumbent yang maju, gitu Pak Inanda. Jadi Oke. 2024 ini sepak bola dunia ini. Wah, Oleh sebab itu masing-masing partai menyiapkan kandidasinya, termasuk juga pasangan capres-cawapresnya yang memberi keyakinan kepada rakyat. Iya, karena Namun nggak ada yang sayangnya dominan tidak ada sampai hari ini. Iya, sekarang ada yang dominan juga tadi dan mungkin ini super subs-nya, ini pengganti-pengganti bintangnya juga akan keluar di menit-menit akhir. Betul begitu? Persis. Bang Andre? Ya, kita tahu ini kan pemain-pemain senior semua yang ada di di lapangan ini dengan pelatih-pelatih kelas dunia juga. Iya. Sehingga memang kalau kita lihat artinya di PD Perjuangan sejak awal kan kita lebih akrab dengan menggunakan istilah membangun kerjasama, gitu. Membangun kerjasama ya untuk kemudian ya untuk bersama-sama memenangkan kontestasi Pilpres ini gitu dengan hubungan kemitraan di dalam kerjasama ini penting gitu karena di situ kan hal yang akan menentukan di dalam bangunan kerjasama ini tentu adalah trust, kepercayaan antar pemain-pemain senior ini gitu dan kemudian keyakinan untuk menang, keyakinan kebersamaan itu kerjasama itu arahnya untuk kemenangan. Nah di situ akan menentukan bagaimana bangunan kerjasama dan alat yang akan merekatkan antar pemain-pemain ini gitu. Di sini saya kira ya Gus Jas tentu sudah paham betul sebagai partai yang sudah sangat berpengalaman juga di dalam kerjasama dan kemudian koalisi bangunan pemerintahan yang sudah berjalan ini dengan siapa bekerja sama membangun koalisi di mana di situ ada trust yang bisa dipertaruhkan dan di situ bagaimana kerjasama tersebut menjadi kemenangan untuk membangun suatu pemerintahan yang kuat ke depan. Saya kira di situ poin yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam mengusung Ganjar Pranowo selama ini. Yang poin yang seperti yang Prof. Karim sampaikan tadi kan bahwa sekarang kan kuncinya ada di Cawapres. calon wakil presiden gitu. Karena kita menduga bahwa calon wakil presiden ini akan menjadi faktor yang ikut menentukan. Karena kita tahu bahwa sekarang dengan posisi 3 calon presiden yang relatif berimbang relatif berimbang dominan, dalam tetapi dengan kehadiran calon wakil presiden paling tidak ini akan menjadi game changer dalam proses kontestasi ini gitu. Dan di situ saya kira semua melakukan hitungan-hitungan tersebut dan bukan tidak mungkin seperti yang Gus Jas sampaikan bahwa PKB bergabung dengan PDI Perjuangan karena kami punya pengalaman yang cukup panjang di dalam kerjasama politik membangun suatu pemerintahan yang kuat dan saya kira kita semua sudah saling mengenal komunikasi dengan teman-teman PKB ini kan sudah cukup panjang bahkan sejak masih muda-muda gitu. Emang sekarang udah tua Bang Andre. generasi ketika mahasiswa kan kita sudah saling kenal dengan soalnya kalau PKB, gitu. ngomongin muda atau tidak muda ini kan Mas Hasto juga kemarin bilang bahwa salah satu atau Bang Andre ya yang bilang ya bahwa salah satu kriteria cawapresnya Mas Ganjar ini kan pemuda gitu kan. Tapi kalau kita tahu juga dalam undang-undang pemuda ini kan umurnya sampai 30 tahun. Apakah yang paling mendekati ke 30 tahun Bang Andre kalau untuk Mas Ganjar? Semangat ya, yang penting semangatnya muda. Kita jangan mempolitisasi pemuda gitu, mempolitisasi muda, tapi yang penting semangatnya muda, semangatnya keyakinan untuk bukan umur ya berarti ya. Dan umur itu soal kedua kita lihat Presiden Amerika itu clear. 70 hampir 80 tahun tapi semangatnya kan
masih jiwa muda, gitu, semangat muda. Saya kira itu yang paling penting gitu. Oke, clear. Ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, jadi kalau sejauh ini sepertinya di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini kemarin juga habis berkunjung ke Bandung gitu ya, ramai yang menyambut di sana. Seperti apa? Kayaknya adem-adem aja nih saat ini nih. Ya, sebetulnya kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Jazil dan Pak Andre ya, itu kan sudah tergambar ya. Ya mungkin beginilah gambaran politik di Indonesia nih. Jadi pemain-pemainnya juga sudah kawakan gitu. Dan publik tinggal menikmati saja nih gocekan-gocekannya, lalu juga umpan lambungnya gitu dan sebagainya. Ya, tapi memang ya inilah gambaran kita ya, politik yang dinamis dan pesta demokrasi juga menambah sentuhannya nih karena politiknya menarik gitu untuk dicermati terus. Tapi yang jelas ya kalau di kami ya kita menghormati domain seluruh partai politik ya, seluruh komunikasi juga kita lakukan ke berbagai parpol. Tetapi kalau koalisi perubahan itu tentu kita sudah berproses sudah cukup panjang, mulai sejak komunikasi awal hingga ada juga kita sampaikan ke publik ya piagam kerjasama 3 partai, Nasdem, Partai Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat. Dan di situ poinnya pun juga sudah jelas. Makanya proses yang berjalan sekarang pun juga sudah mengacu dari piagam tersebut. Ketika kita sudah sepakat membuat koalisi, lalu sudah ada capres yang bakal capres yang ditetapkan bersama dan menyerahkan wewenang ke bakal capres yang kita usung untuk juga berkomunikasi lintas parpol dan memilih siapa yang akan menjadi bakal cawapresnya. Nah, itu gambarannya sekarang. Sehingga proses yang berlanjut saat ini bahkan sudah sifatnya sudah sosialisasi melalui fasilitasi 3 parpol tersebut. Kemarin di PKS kita ada acara di Jawa Barat, sebelumnya ada di Bekasi, lalu Partai Demokrat juga ada acara juga di Bandung misalnya kemarin. Ya. Pak Ahmad, tapi kalau di Bandung kemarin kita tahu lah ya basis PKS juga di sana, kemudian bisa dibilang koreksi kalau salah, kalau saya salah ya, IO-nya ini PKS lah, tapi yang kemudian tokoh yang kemudian sangat bertemu rakyat kan kemarin tak hanya Pak Anies tapi ada Mas Ahaye juga di sana berdampingan. Apakah kemudian ini juga menjadi sinyal kuat PKS juga selalu mendukung sosok keduanya untuk menjadi pasangan gitu? Kalau di kami tentu sosialisasi ini sudah dibagi ya, bahkan semua partai politik punya kesempatan juga untuk mensosialisasikan Pak Anies ke kader dan simpatisan. Dan itu yang dilakukan. Makanya kemarin ada forum dengan PKS, ada forum dengan Partai Demokrat, ada juga forum dengan Partai Nasdem, dan ini sudah secara reguler, sudah ditetapkan waktunya dan sebagainya. Jadi untuk ke arah pemenangan kita sudah fokus ke arah sana, tinggal mungkin nanti cawapresnya yang kita tunggu siapa yang akan diusung gitu. Walaupun tentu politik tetap dinamis, tapi dinamika yang berjalan tentu sudah kita sepakati terlebih dahulu di awal gitu, sehingga publik nanti mudah-mudahan akan melihat ya Pak Anies ini salah satu capres yang sudah firm lah untuk diusung dan mudah-mudahan ya menang gitu dalam pemilu di 2024 nanti. Gus Jazil, tadi Anda juga sebutkan ya sebenarnya sudah 11 bulan berlalu. Saya juga baru engah gitu ya, oh udah 11 bulan ternyata ya. Apakah menurut PKB ini sudah lumayan terlalu agak lama sedikit hingga kemudian ada harapan dari PDI ini disampaikan ke publik, memang tidak berniat untuk menekan, tapi katanya ditekan-tekan juga sedikit sama para kiai bahkan, Gus Muhaimin. Ya, justru kalau menghitung cepat atau lambat dalam politik, itu sebenarnya ukurannya adalah momentum. Oke. Jadi tidak jarak, tapi momentum. Menurut PKB ketika itu, kenapa cepat melakukan tanda tangan piagam kerjasama itu untuk mengawal momentum. Dan para ulama juga melihat momentum. Ketika itu para kiai itu berharap dalam ijtima ulama untuk diputuskan sebelum bulan Ramadan. Itu melihat momentum juga. Karena apa? Momentum puasa itu nggak akan ada lagi sampai pemilu. Ya. Namun akhirnya faktanya tidak terbukti. Nah, kemarin ketika Harla, Pak Muhaimin juga, itu kan momentum di partai PKB. Tapi setiap momentum itu kemudian tidak disertai dengan keputusan yang final. Sehingga bukan menekan, tetapi posisinya kemudian menjadi semula bersemangat,
kendor lagi. Nah, momennya tadi ya. Karena apa? Karena momentum harapan ini tidak segera ditangkap. Makanya saya sampaikan juga ke ini sebenarnya yang di ultimatum bukan Gerindra tapi Caimin, Gus Muhaimin. Karena di situ yang memiliki mandat dalam piagam kerjasama itu yang memutuskan presiden dan calon wakil presiden itu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke. Nah 11 bulan ini tugas kedua ketua umum ini masih belum final dan menghasilkan hasil. Yang diharapkan, apa hasil yang paling diharapkan? Sekber sudah dibuat, kita sudah bekerja. Namun keputusan final terkait pasangan presiden dan calon wakil presiden sampai hari ini ditunggu. Ya. Jadi ketika kita bilang ini Kiai Konstituen PKB berharap untuk segera, dianggap kami mengancam, dianggap kami retak. Enggak, sama sekali tidak. Ya. Kami akan menghormati piagam kerjasama ini dengan gentleman. Kalau memang harus segera diputuskan, monggo diputuskan. Sebab apa? Kita juga melihat momentum politik yang terus berjalan, sehingga kami dalam kesimpulan, oh kalau begini caranya berarti, seperti yang saya sampaikan tadi, semua pemain dunia ini akan bermain di injury time. Oke. Kan akan begitu, akan terjadi eskalasi yang kuat di ujung. Sebab saya lihat koalisi-koalisi yang ada, itu ya oke-oke saja. Padahal masyarakat ini sudah menunggu karena momentum tinggal 60 hari. Nah, itu dia. Nah, tetapi mungkin masing-masing ingin surprise. Kira-kira begini nih, Pak Indra. Jadi Pak Prabowo dengan Pak Gus Muhaimin menunggu siapa pasangan presiden dan cawapres dari Pak Ganjar. Sementara Saling Pak tunggu Ganjar ya. menunggu pasangannya Pak Prabowo siapa. Ya. Pak Anies juga demikian. Sehingga apa yang terjadi ya saling intip, Pak, ya ngintip sana, ngintip sini. Momentum Oke. tidak gerak-gerak ini. Iya, iya. Apakah Karena itu kemudian tadi saya sampaikan, karena tidak ada calon presiden yang dominan. Balik lagi ke sana ya. Apakah kemudian akan seperti periode sebelumnya hingga benar-benar di injury time terakhir sekali? Kita akan lanjutkan perbincangan yang usai jeda, saudara. Jadi tetap di Sapa Indonesia Pagi. Ya saudara, kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih ngobrol-ngobrol bareng dengan Bang Andreas Hugo Parera, politisi kawakan PDIP atau politisi senior, tadi kata Gus Jazil. Kemudian ada Gus Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, dan juga Pak Ahmad Fathul Bari, Wasekjen DPP PKS. Saya langsung ke Bang Andre. Bang Andre, jadi kalau sejauh ini secara prinsip koalisi atau kerjasama di PDIP sendiri, yang dinaungi PDIP ini tetap welcome kepada siapapun yang ingin bekerja sama begitu ya? Ya, selama ini kan ya komunikasi itu tetap dilakukan gitu, dan ya beberapa kali kan kita lihat bahwa bagaimana Mbak Puan diutus untuk berkomunikasi dengan ya calon presiden atau dengan partai-partai calon wakil presiden atau dengan partai-partai yang selama ini juga kita melakukan komunikasi intensif satu sama lain gitu. Sehingga memang komunikasi ini penting untuk membangun itu tadi yang saya sampaikan bahwa trust, membangun kembali. Kalau misalnya ada ya mungkin pertanyaan saling di antara teman-teman ini kan, dengan komunikasi itu untuk membangun kembali trust, gitu, membangun kembali kepercayaan antara kawan gitu. Untuk kemudian ya melanjutkan kerjasama, kemudian memenangkan proses pilpres ini gitu. Karena itu penting, tanpa ada komunikasi sulit untuk kita membangun keyakinan bersama untuk memenangkan proses kontestasi ini gitu. Nah sehingga proses itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di dalam dinamika politik yang ya kalau boleh kita katakan relatif cukup tinggi hari-hari ini gitu. Ya. Karena kita tahu semua mempunyai keyakinan yang sama gitu. Tapi pada titik akhir bahwa orang ingin ikuti yang menang, ingin bersama yang menang. Itu satu hal yang hampir pasti itu di dalam rumusan di dalam rumusan pertarungan kontestasi politik terbuka seperti hari ini. Ya.
ingin bersama yang menang atau yang berpotensi menang lah ya, Bang Andre, begitu ya? Ya, Pak Ahmad, kalau di Koalisi Perubahan untuk Persatuan sendiri, KPP, ini kan kita tahu ya bahwa sejauh ini masih ada 3 partai yang kemudian jika begitu ya, salah satu partai saja ini tidak kemudian atau pindahlah transfer pemain lah begitu ke koalisi lainnya, ini terancam tidak bisa kalau melihat dari presidensial threshold-nya. Tapi kalau untuk saat ini, trust yang dibangun kalau sesuai apa kata Bang Andre tadi seperti apa di koalisi? Ya, yang jelas pertama kan kita kesepakatan itu kan hasil dari proses gitu. Dan proses ini kan berjalan terus. Kalau dinamika tentu nggak ada habisnya semua dinamika, apalagi partai politik. Kalau nggak berdinamika malah aneh gitu. Dan juga kalau untuk kepastian ya tentu pastinya nanti ketika sudah didaftarkan. Jadi seluruh hal dalam proses yang ada tentu ada dinamika dan semuanya juga belum ada kepastian kecuali sudah didaftarkan di KPU. 17 Oktober gitu ya. Sudah kepastian kalau di sana. Tapi proses yang berjalan tentu kan kita punya kesepakatan, lalu ada penghormatan juga terhadap seluruh koalisi yang ada. Prosesnya pun juga jelas diserahkan ke siapa arahnya gitu, terutama di kita kan kita berikan mandat untuk capres kita kan Pak Anies untuk berkomunikasi. Itu tidak berubah ya, tetap ada di Mas Anies ya mandatnya. Ya itu tidak berubah. Ya tentu, tapi dan juga kalaupun nanti dinamika yang ada perubahan dan sebagainya, ini kan proses yang berjalan juga sudah bisa memperlihatkan bagaimana keseriusan itu dibangun gitu. Hingga sekalipun nanti misalnya di dinamika dan sebagainya, tentu menurut kami ya sangat sayang sekali karena hampir setiap hari kita sudah sosialisasi tentang capres kita, billboard, baliho di mana-mana juga sudah mengusung capres yang kita usung, kegiatan juga sudah banyak. Jadi kalaupun akhirnya nanti ada perubahan dan sebagainya, tentu pasti banyak pertimbangan oleh partai politik yang mau berubah gitu. Ya tentu ini satu hal yang juga perlu dicermati bahwa inilah gambaran keseriusan kita dalam membangun koalisi yang ada, mengusung capres yang sudah kita sepakati bersama. Oke. Gus Jazil, kalau memang nanti menangkap welcome-nya Mas Hasto kepada Gus Muhaimin untuk ke PDIP begitu, akan tetap value yang dibawa sebagai cawapres Mas Ganjar? Tentu Pak Muhaimin membawa mandat dari partai, dari Muktamar, bahwa 2024 Gus Muhaimin atau Gus Imin harus masuk di kertas suara Pilpres. Itu menjadi mandat yang ada di punggungnya Gus Muhaimin. Oleh sebab itu seluruh proses yang dibangun ketika melakukan kerjasama itu dengan harapan membawa mandat itu. Makanya yang terjadi dinamikanya sampai 11 bulan, dan juga digoda masuk di cawapresnya PDIP. Digoda nih benar. Iya, kira-kira itu kan godaan besar tuh. Oke. Bagi PKB. Karena apa? Ini partai besar. Kalau godaan partai kecil mah gak dihitung, ini godaan partai besar. Kalau ke PDIP 12 dan hari kelar lah ya. satu-satunya partai yang punya tiket untuk menuju Pilpres. Golden ticket ini. Kalau ke PDIP 12 hari kelar lah ya Gus ya. Kalau iya, makanya saya sampaikan 11-12, kalau itu nggak jelas, gua lepas. Karena begini, rumusnya begini. Di dalam politik, cepat itu tentu ada yang dikejar. Lambat karena kalau tidak ada yang nunggu juga untuk apa. Jadi kita ini mengukur volume yang pas di dalam politik. Kita lari yang cepat karena kita mengejar sesuatu, ternyata nggak ada juga yang kita kejar, untuk apa? Kita berlambat-lambat juga nggak ada gunanya, kita juga nggak ditunggu. Oleh sebab itu momentum menurut saya ini penting, bukan soal cepat atau lambat, ada yang menunggu, ada yang dikejar nggak? Nah kalau PKB jelas, PKB memiliki mandat agar Gus Muhaimin melalui Muktamar, melalui Ijtima Ulama agar maju menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. Itulah yang kita kejar, itulah yang menunggu. Kira-kira begitu. Makanya ketika kita membangun kerjasama, kita punya ukuran-ukuran, punya mandat, punya sesuatu yang harus kita kejar. Selain yang disebut kemenangan ya, setiap kerjasama pasti ingin menang karena sebaik apapun visi kalah yang nggak ada bisa dikerjakan, misalnya gitu. Yang digarisbawahi juga tadi ya, ini bukannya mengancam Gerindra atau mempush Gerindra, ini bahkan Gus Muhaimin yang dipush begitu ya sama
Iya kiai-kiai betul, dan juga karena Gus ulama ya. Muhaimin ini yang punya mandat Oke, untuk oke. menyelesaikan bersama Pak Prabowo. Saya ke Bang Andri dulu, Bang Andri. Jadi Maaf, Gus, saya ke Bang Andri dulu sedikit. Bang Andri, ya, jadi kalau untuk di PDIP sendiri, ini kan Gus Muhaimin sebenarnya masuk ya ke dalam 5 nama yang kemudian disebutkan Mbak Puan dalam survei-survei juga masuk gitu ya, nama Gus Muhaimin. Masuk nggak kriterianya kalau untuk cawapres Mas Ganjar? Ya, justru karena masuk kriteria itu makanya disebut menjadi opsi-opsi yang terbuka gitu. Dalam hal ini kita lihat bahwa ya kita tahu bahwa Gus Muhaimin ini kan tokoh yang memimpin partai politik dengan pengalaman yang panjang dengan berbagai macam tingkat kesulitan dan tantangan yang dihadapi, dan beliau ya survive di dalam politik, sehingga beliau bukan newcomer di dalam politik gitu. Sehingga ya ini satu hal yang tentu ya patut diapresiasi gitu. Saya kira ini satu hal yang ya menyebabkan bahwa ya Mbak Puan menyebut Gus Muhaimin sebagai salah satu opsi di situ kan. Dan ini membuka ruang untuk berkomunikasi, dan saya kira itu adalah hal yang wajar tadi yang kita katakan. Gus Muhaimin juga bukan orang baru dengan PDI Perjuangan. Panjang sejarahnya dengan PDI Perjuangan. Saya kira teman-teman di PKB pun tahu itu, kami di PDI Perjuangan pun kami tahu itu gitu. Sehingga untuk membangun kembali ruang-ruang komunikasi, ya untuk membangun trust, ya kita lihat ke depan gitu. Dengan juga menengok sejarah di belakang, kita melihat ke depan bagaimana ke depan untuk ya kepentingan bagaimana memenangkan kontestasi ini, dan ya membangun suatu pemerintahan yang kuat, melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dengan legasi-legasi yang sudah dilakukan selama ini. Saya kira poin itu yang perlu menjadi perhatian, menjadi catatan kita bersama gitu. Ya. Bagaimana dengan PKB ini gitu. Bang Andre, tapi kalau itu, dari kalau dari 5 nama nanti sebelum ke 17 Oktober akan menyusut dulu nggak jadi 3 atau 2 dan akan diumumkan ke publik nggak kira-kira? Itu relatif gitu, dalam arti bahwa bisa jadi 5 langsung jadi 1, bisa jadi 4, bisa jadi 3 dulu atau, nah itu kan proses kan. Tetapi pada dasarnya kan toh calon wakil presiden itu hanya 1 gitu. Tidak mungkin kita. Nah setelah itu kan bahwa di dalam ruang kerjasama ini kan banyak hal, banyak opsi juga yang lain gitu. Dan itu kan perlu dibicarakan secara bersama. Rasionalisasi politik di situ kan penting untuk melihat bagaimana membangun suatu kerjasama yang solid dan mempunyai trust tadi, dan kemudian bagaimana melihat peluang-peluang untuk memenangkan itu ke depan. Karena kita tahu bahwa calon wakil presiden itu cuma 1. Tapi juga banyak ruang-ruang politik yang ada di dalam bangunan kerjasama yang bisa kita bicarakan secara bersama. Saya kira ya hal itu semua orang sudah tahu gitu. Bang Andre. Dan sebagai politisi senior, teman-teman di PKB pun paham benar soal itu. Bang Andre, tapi kalau calon wakil presiden Mas Ganjar sebagai ketua umum parpol, apakah akan lebih memiliki nilai tawar atau tidak menurut Anda? Ya itu kan bagaimana muncul di dalam pembicaraan tadi, ruang pembicaraan, sehingga ruang komunikasi ini penting gitu. Kalau tidak ada komunikasi, orang akan hanya saling bertanya, saling ya bisa jadi juga muncul kecurigaan satu sama lain. Kenapa tidak ada patokan harga yang mati gitu, dalam arti bahwa ada rumusan yang eksak bahwa ya ini harus seperti ini gitu. Harus ketua umum partai tidak juga ya. Politik ini kan politik ini kan bukan ilmu pasti gitu. Di mana ruang-ruang kemungkinan harus dibuka untuk kemudian bagaimana membangun tadi yang saya katakan tadi, penting trust building di dalam politik untuk kemudian ya kita bisa bekerja sama gitu. Karena kalau tidak ada trust, ya itu bangunan kerjasama itu akan rapuh di dalam proses politik itu gitu. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh ya PDI Perjuangan selama ini adalah membangun basis kerjasama itu dengan komunikasi untuk membangun trust gitu, antara membangun saling percayaan antara teman-teman ya kita di pemain-pemain kawakan yang kita sebenarnya sudah saling tahu juga gitu.
saling paham karena kita cukup lama dalam dunia politik ini dan saya kira tinggal bagaimana membicarakan ini secara terbuka, secara dengan untuk kembali membangun kepercayaan itu melihat ke depan dengan pengalaman-pengalaman sejarah yang ada di belakang gitu. Kenapa? Bagaimanapun kita tidak bisa melupakan proses perjalanan sebelumnya dan itu adalah standing point untuk melihat hari ini dan kemudian membangun suatu kerjasama yang lebih solid ke depan. Oke, setuju. Kalau untuk Pak Ahmad, kalau untuk di perubahan sendiri, koalisi perubahan sendiri, sejauh ini apakah tetap terbuka dalam opsi cawapres ataukah itu diserahkan saja ke Pak Anies atau seperti apa? Karena kan ada tim 8 juga sebenarnya yang bekerja di bawah. Ya, sebetulnya kalau disebut secara umum tetap terbuka, sebelum pendaftaran nggak ada yang tertutup. Kan? Oke. Karena semua tetap berdinamika gitu. Semua proses ya tetap ada dinamikanya. Dan ya tentu kalau kami karena sudah ada kesepakatan-kesepakatan yaitu masing-masing menghormati. Tapi kan kesepakatan juga siapa yang bisa menjamin karena bukan sebuah jaminan. Ya lebih ke komitmen bersama saja. Jadi kalau aspek itu ya tentu semua terbuka dan bahkan ya komunikasi dilakukan juga ke berbagai partai politik juga masih tetap berjalan. Yang memang kenapa mungkin selama ini kami juga didorong Pak Anies untuk segera mengumumkan cawapres, ya mungkin bisa saja harapan Pak Anies mengumumkan cawapres lebih cepat itu justru akan membuat peta politik akan lebih berdinamika lagi gitu, karena sudah jelas siapa capres cawapresnya sehingga yang lain tuh tinggal akan menyesuaikan gitu. Ya tentu hal itu makanya menjadi salah satu nilai penting juga kenapa cawapres mungkin menjadi perbincangan publik ya. Tapi menurut kami ya kerja-kerja politik yang sudah dilakukan di koalisi perubahan ini ya kita sudah cukup panjang sehingga apa yang sudah berjalan ya menurut kami ini sudah gambaran bahwa kita justru sudah fokus untuk sosialisasi dan pemenangan gitu. Oke. Sehingga hal-hal lain ya tentu akan mengikutinya. Gitu. Pak Ahmad, tapi bocoran sedikit dong Pak, sedikit aja. Kalau untuk di perubahan sendiri ini akan mengumumkan pertama atau menunggu yang lain dulu? Ya kalau itu diserahkan ke Pak Anies ya. Tapi kalau dari yang pertama ya alhamdulillah kita kan yang pertama dulu mengumumkan capres ya. Mudah-mudahan ya kalau bisa nanti cawapresnya yang pertama juga, entah yang pertama tapi di hari pendaftaran ya mungkin juga gitu. Oke, maksudnya itu ya, bukan yang pertama kali terlihat. Mungkin saja yang pertama tapi di hari pendaftaran kan itu juga mungkin bagus-bagus juga yang tetap yang pertama. Oke, Gus, gimana ngelihatnya akan tetap di menit-menit akhir atau kalau untuk PKB sendiri ini akan ada transfer pemain yang lumayan seru kita lihat? Ya tentu dinamika dan momentumnya dalam 1 bulan ini menurut saya dalam 30 hari ini menjadi momentum yang sangat penting. Jadi di bulan Agustus pasca Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dan juga dinamika politik yang lain, saya melihatnya dalam 30 hari ini akan terjadi semacam pemadatan gitu, pematangan di masing-masing koalisi untuk memastikan siapa. Kalau itu tidak terjadi dalam 30 hari ini, maka akan terjadi pada saat injury time. Dan itu bagi PKB. Ini udah disebutkan ya 30 hari. Dan itu bagi PKB hal yang biasa. Oke, bukan deadline ke Gerindra kan, bagi partai-partai yang lain juga sesuatu yang biasa. Jadi tapi ini momentumnya memang ada di 30 hari pertama dan 30 hari kedua ini. Kalau lepas dari itu sudah lewat. Nambah nih 30 harinya ada 2 jadinya. Itu mah sampai ya kan, time juga. Kan memang begitu. Ini tahap pematangan, tahap pendaftaran seperti yang disampaikan. Kalau 30 hari yang kedua itu mainnya di injury time. Itu yang saya maksud. Jadi namun 2 momen ini bagi masing-masing koalisi itu dia saatnya saling mengintip dan saatnya saling menggoda, saatnya membangun formasi. Ya itu yang disebut tadi bisa kemudian terjadi formasi yang sangat berubah cepat dan perubahan mempengaruhi masing-masing formasi atau juga masing-masing tokoh yang ada. Saya pikir itu yang akan menjadi pengamatan dari semua partai politik atau partai yang bekerja sama hari ini. Oke, baik. Gus Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, Bang Andreas Hugo Parera,
politisi kawakan PDIP, kemudian juga ada Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari. Terima kasih Bapak-Bapak sudah Terima kasih, meluangkan terima waktu kasih. pagi hari ini. Tapi kalau dilihat secara umum sebenarnya seru ya politik kali ini, kemudian banyak begitu ya dinilai untuk sibuk untuk berkompetisi, kemudian juga otak-atik cawapres dan juga koalisi, dan tidak ke isu-isu lain yang kemudian bisa mencederai kita semua. Semoga ini bisa dijaga sampai nanti 17 Oktober, kemudian juga 14 Februari tentunya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu. Terima